Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Willem Saija memantau langsung layanan di kantor Pengadilan Negeri Kota Singkawang. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto menggelar silaturahmi bersama organisasi mahasiswa. Pendampingan perizinan usaha gratis bagi 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Halo pemirsa, apa kabar? Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak akan memberikan program bantuan usaha ekonomi produktif kepada pencari kerja terutama dari keluarga kurang mampu. Ratusan nelayan sekota Singkawang mendapatkan pelatihan memperkirakan cuaca dan ketinggian gelombang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Bersama saya Maya Sarif Fitri, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Willem Saija memantau langsung layanan di kantor Pengadilan Negeri Kota Singkawang. Pemantauan itu dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan asesmen kepada jajaran hakim. Willem Saija, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, melakukan pemantauan langsung ke kantor Pengadilan Negeri Singkawang. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dan jajarannya secara detil mengecek aktivitas layanan dan fasilitas yang disediakan kantor Pengadilan Negeri Singkawang kepada masyarakat. Selain itu, dirinya juga memberikan pembinaan kepada para hakim yang bertugas agar bekerja sesuai kode etik dan pedoman perilaku. Salah satu fungsi pokok saya sebagai pimpinan tingkat banding, yaitu pembinaan kepada seluruh jajaran di bawah saya, termasuk diantaranya PN Singkawang yang saya lakukan. Bentuknya adalah memberikan arahan, petunjuk supaya setiap satuan kerja yang berada di bawah saya itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang sudah diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung. Willem Saija juga berpesan kepada jajaran Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto menggelar silaturahmi bersama organisasi mahasiswa. Silaturahmi tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi se-Kalimantan Barat. Pada silaturahmi ini, sejumlah mahasiswa menyampaikan berbagai pendapatnya dan bertukar pikiran terkait kepolisian serta isu sosial masyarakat di Kalimantan Barat. Apalagi organisasi pemuda dan mahasiswa merupakan bagian tidak terpisah dari demokrasi. Bahkan organisasi mahasiswa dan pemuda merupakan penggerak aspirasi masyarakat yang kerap melakukan aksi penyampaian aspirasi di muka umum serta berbagai dialog. Melalui kegiatan ini, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto berharap pada penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum, para mahasiswa dapat senantiasa mentaati aturan dan menjaga situasi dengan kondusif, karena polisi dan mahasiswa merupakan mitra. Ikut juga berkontribusi mengawal pemilu kepala daerah di Kalimantan Barat ini berjalan aman dan damai. Ini tentunya mereka menggelurakan hal-hal yang positif, mereka ikut membantu dari menyampaikan diskusi tentang karhutlah, bagaimana ke depan, sering memberikan masukan, bagaimana pandangan pemikir-pemikir adik-adik kita ini seperti apa. Ini bisa jadi masukan. Ya, mereka juga siap untuk dilibatkan dalam memperbaiki lingkungan. Ini momentum yang baik. Sehingga mereka juga sudah saatnya diajak turut serta membantu mengkaji, kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kalimantan. Itu aja. Ke depan akan dilakukan lagi. Adik-adik semua, nanti kalian juga para media juga perlu kita ngopi bareng juga untuk bagaimana ke depan membuat berita yang objektif dan sejuk di ke depan ini menghadapi setiap permasalahan, menghadapi pilkada, kita membuat berita-berita yang menyejukkan bagi masyarakat. Itu aja. Ya. Lagi.
menghadapi pilkada di Kalimantan Barat agar berjalan aman dan damai. Para mahasiswa ini diharapkan dapat menggelorakan hal positif serta saling memberikan masukan dan pendapat. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan. Komitmen pemerintah Kota Pontianak terhadap penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengatur kawasan-kawasan tanpa rokok atau KTR sangat berdampak pada kesehatan masyarakat terutama di lingkungan perkantoran. Monitoring melalui aplikasi KTR serta pemanfaatan CCTV diharapkan perda tersebut dapat berjalan dengan baik. Kawasan tanpa rokok di Kota Pontianak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Tempat pelayanan kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, dan wilayah rekreasi kota. Melalui aplikasi KTR ini, budaya tertib masyarakat bisa terwujud. Menurut PJ Wali Kota Pontianak, ini merupakan alat penting dalam pencatatan dan pelaporan, tingkat kepatuhan serta penegakan perda. Melalui aplikasi ini, dapat memantau secara langsung dan real-time sejauh mana pelaksanaan KTR di lapangan, termasuk pemanfaatan CCTV. Hari ini rapat penyusunan perencanaan kegiatan KTR di Kota Pontianak. Tanggal 27 yang lalu, dari Dinas Kesehatan sudah melakukan FGD terkait dengan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok. Mereka sudah menghasilkan berbagai macam rekomendasi yang untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025 nanti. Salah satu rekomendasi adalah untuk melakukan perubahan terhadap perda yang sudah diterapkan selama 14 tahun, termasuk nanti memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelaku yang melakukan kesalahan merokok di tempat yang sudah ditentukan dilarang. Itu dihasilkan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah kita merubah atau merevisi Perda Nomor 2010 yang kita lihat pada saat ini beberapa substansinya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang karena perdanya sudah cukup lama ya. Jadi memang perlu kita revisi dan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Contoh misalnya di Perda Nomor 10 Tahun 2010 itu hanya memuat tentang rokok, tapi tidak berbicara tentang rokok elektrik. Sekarang kan yang namanya rokok bukan hanya rokok kretek, tapi juga sudah rokok elektrik. Dayang menambahkan, dalam memperketat pengawasan dan penegakan Perda KTR, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik kawasan KTR. Dengan adanya CCTV, maka akan memudahkan tim monitoring dalam memantau ketaatan masyarakat mematuhi kawasan tanpa rokok. Jika melanggar, maka akan ada sanksi yang diberikan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan nelayan sekota Singkawang mendapatkan pelatihan memperkirakan cuaca dan ketinggian gelombang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pelatihan diberikan untuk mempermudah nelayan saat melaut. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memberikan pelatihan untuk memperkirakan cuaca kepada ratusan nelayan sekota Singkawang. Pelatihan ini diberikan lewat program Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan di Aula Kantor Kelurahan Kuala, Kota Singkawang pada Selasa pagi. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengatakan, dengan dibekali pelatihan ini, para nelayan di Kota Singkawang diharapkan mampu mengenal perilaku cuaca dan tinggi gelombang sebelum pergi melaut. Kita memberikan pelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana nelayan itu memahami perilaku cuaca dan tinggi gelombang, sehingga nantinya di dalam melaksanakan kegiatan melaut itu bisa selamat, ya, bisa efektif, dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil tangkapan. Salah seorang nelayan bernama Lukman mengaku tak pernah mempelajari cuaca maupun gelombang meski sudah 30 tahun mencari ikan di laut. Lukman hanya menggunakan feeling saat akan berlayar. Namun dengan dibekali pelatihan ini, Lukman merasa dirinya mulai mengetahui cara memperkirakan cuaca dan akan menerapkan ilmu ini saat akan pergi mencari ikan di laut. 30 tahun. Dari 30 tahun. Ada kendala nggak selama apa 30 tahun di laut? Oh banyak. Itulah cuaca yang cuaca
dari tertangkap, dari kita sendiri itu kendalanya pasti. Kalau dari cuaca kan pasti seperti badai ya kan. Kalau dari kita sendiri kan seperti kayak sakit gitu pasti ada kan. Jadi selama apa yang di nelayan ya, abang menggunakan aplas lah. Ada peralatan enggak, selama ini hanya pakai itulah seperti bapak bilang pakai piling aja, pakai itu ramal-ramal sendiri. Selain mengurangi resiko kecelakaan nelayan saat melaut, pelatihan ini juga secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan nelayan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pendampingan perizinan usaha gratis bagi 1.000 UMKM. Sesaat lagi tetaplah bersama. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, semua potensi harus dikembangkan termasuk juga UMKM. Untuk itu dengan program pendampingan perizinan usaha gratis bagi 1000 UMKM akan sangat berdampak besar pada pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pontianak. Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Pontianak harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki agar PAD terus meningkat. Salah satunya pendampingan perizinan usaha gratis kepada 1000 UMKM di Kota Pontianak. PJ Wali Kota Pontianak mengatakan pendampingan ini sangat bermanfaat agar izin usaha dari UMKM bisa diberikan. Apalagi pengurusan perizinan ini gratis, tentu akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi kerakyatan. Dengan adanya perizinan, tentu UMKM punya dasar hukum ya, punya legalitas, sehingga mereka bisa melakukan transaksi di perbankan. Apakah itu berupa pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Kalau Bapak melihat potensi UMKM Kota Pontianak seperti apa Pak? Dan sumbangan pada PAD Pak? Ya, saya kira potensi UMKM Kota Pontianak sangat baik ya, sangat bagus. Karena memang ini sesuai juga dengan kondisi Kota Pontianak sebagai kota jasa dan kota perdagangan yang tidak memiliki sumber daya alam. Saya kira UMKM itu adalah salah satu pendorong ekonomi yang patut kita tingkatkan perannya untuk pembangunan perekonomian di Kota Pontianak. Ani berharap UMKM di Kota Pontianak dapat terus berinovasi dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, dengan kemudahan perizinan berusaha akan membantu UMKM memasarkan produk mereka. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak akan memberikan program bantuan usaha ekonomi produktif kepada pencari kerja terutama dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diharapkan mampu kurangi angka pengangguran di Kota Pontianak. Tingginya angka pencari kerja terutama di usaha produktif tentu akan berdampak pada angka pengangguran di Kota Pontianak. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat program bantuan usaha ekonomi produktif kepada pencari kerja terutama dari keluarga kurang mampu. Meski masih dalam asesmen, namun program ini diperkirakan berjalan mulai bulan Oktober atau Desember. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati mengatakan, untuk besaran bantuan usaha ekonomi produktif ini sekitar 2,5 juta rupiah. Namun dalam bentuk barang yang diutamakan sudah memiliki usaha sendiri. Data penerima sendiri dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di mana para penerima sudah mengikuti pelatihan vokasi usaha berbagai bidang, mulai dari usaha mandiri, bartender hingga kuliner. Kemarin memang Dinas Tenaga Kerja sudah melaksanakan kegiatan vokasi ya. Memang salah satunya arahnya adalah untuk membantu para pencari kerja ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan mereka miliki. Nah, oleh karena itu kami memang sekarang pemerintah kota ini dalam mengurangi angka kemiskinan, penanganan kemiskinan itu melakukan kolaborasi ekoprogram. Salah satunya dengan Dinas Tenaga Kerja. Setelah melakukan pelatihan ini kami berharap mendapatkan data itu akan kita sandingkan dengan data-data masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak. Kemudian akan kita buat rekomendasi, kemudian nanti akan kita arahkan kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin memerlukan tenaga mereka. Jika mereka secara mandiri akan melakukan kegiatan usaha atau UMKM, kami di tahun ini juga ada menyediakan beberapa anggaran untuk membantu modal usaha. Tahun 2024 ini di anggaran perubahan kita ada menyediakan anggaran untuk bantuan usaha mikro ya bagi pengusaha awal. Tapi ini akan dievaluasi juga, akan kita lakukan assessment. Assessment artinya penilaian dulu memang layak atau tidak untuk kita bantu. Dan mudah-mudahan ini bisa merangkul sekitar 100 pengusaha muda lah yang nanti mungkin kita utamakan dari keluarga tidak mampu.
Anggaran bantuan usaha ekonomi produktif masuk dalam anggaran perubahan Kota Pontianak yang akan menyasar sebanyak 51 orang pencari kerja. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Festival Seni Budaya Melayu Kalbar ke-13 akan diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai 24 Oktober 2024 di Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan seluruh pelajar dari berbagai tingkatan sekota Pontianak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan Festival Seni Budaya Melayu yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat. Kegiatan ini tentu dapat memperkenalkan seni dan budaya Melayu lokal kepada para siswa sebagai bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Para siswa nantinya akan belajar secara langsung bagaimana kesenian budaya Melayu lokal, seperti tarian, makanan, ataupun prosesi pernikahan. Selain itu, siswa juga terlibat dalam festival ini. Kita tahu bersama bahwa di kurikulum Merdeka ini peminatan bakat anak pelajar ini sangat-sangat kita sangat-sangat kita utamakan ya. Kemudian upaya pelestarian kebudayaan ini merupakan salah satu masuk di dalam peraturan gubernur untuk dimasukkan atau dilaksanakan di dalam kurikulum di dalam pembelajaran di sekolah, sehingga dengan adanya festival Melayu ini menambah informasi pada pelajar bahwa ini prakteknya nih yang dilakukan. Jadi kan kami dapat materi nih dari kurikulum. Nah, nanti di festival Melayu anak-anak bisa langsung lihat nih, oh ini ternyata pengantinnya Melayu itu yang seperti ini gitu kan. Selama ini cuma belajar pantunnya dari buku kan. Nah, nanti dengar sendiri bagaimana dialek pantunnya segala macam, dan ini tentunya menambah informasi terkait dengan pembelajaran dari sisi budaya. 19 sampai mulai 18 sebenarnya ya, 18 sampai 24. Nah, itu kita juga alhamdulillah ada kegiatan dari teman-teman kita dari KPPRS, Klub Pencinta Peramli itu akan datang ada 50 orang untuk pentas di sini. Juga dari Brunei akan datang, juga dari Singapura, mudah-mudahan juga dari Kuala Lumpur, tapi saya belum dapatkan kepastian kalau dari Kuala Lumpur. Nah, mereka akan pentaskan itu. Nah, kemudian juga akan melaksanakan lomba menyanyikan lagu-lagu Peramli. Hadiahnya mereka semua siapkan. Nah, jadi ini satu hal yang baik lah, kolaborasi antara Melayu yang ada di Kalimantan Barat ini dengan Melayu yang ada di Sarawak, Malaysia. Dengan festival ini diharapkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Melayu semakin kuat. Apalagi nanti akan ada rombongan perwakilan dari negeri sahabat yang akan membawa budaya mereka untuk diperkenalkan, salah satunya seniman serbabisa Peramli melalui lomba menyanyikan lagu Peramli. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarfitri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.